Kimnari keluar dari rumah dan ternyata dia menuju ke sungai. Ternyata dia mau mencuci baju yang ia kenakan. Bajunya setiap hari kotor buat aktivitas dan baju ini adalah baju berharga miliknya. Ia tidak mau ada noda di dalamnya. Jadinya Kimnari mencucinya dalam malam hari biar tidak ketahuan Master Dowon. Baju ini sangat berarti untukku. Aku akan mencuci pelan-pelan biar tidak rusak, ucap Kimnari sambil mencuci pakaiannya. Ternyata Dowon dan burung gugus sudah mengetahui hal tersebut. Mereka ternyata menyadari kalau Kimnari yang keluar malam-malam malahan hanya untuk mencuci baju. Dowon merasa kasihan karena Kimnari hanya memiliki satu baju doang. Jadinya dia harus mencucinya malam-malam. Sambil dipakai lagi nyucinya, kasihan amat. Kimnari masih mencuci bajunya. Ia malah main air. Main air sambil nyuci baju. Bener-bener ini Chimera robot masih bocil. Setelah beberapa menit, Kimnari beranjak dari sungai dan ia mengeringkan bajunya dengan kekuatan hangat dari tubuh Chimera miliknya. Dowon dan burung gugul langsung menghampiri Kimnari. Dowon jadi merasa tidak enak dengan Kimnari, soalnya ia cuma punya satu baju doang. Ada lagi sih baju hunter, tapi itu kan baju khusus pria dewasa. Kimnari, maaf ya, aku cuma punya baju itu. Aku belum menemukan baju lagi di dunia monster ini. Tidak apa-apa, Master. Baju ini adalah baju terbaik yang aku miliki. Jadi tenang saja, Master. Akan aku jaga baik-baik baju ini, Master. Kemudian Dowon memberikan hadiah kepada Kimnari. Ini hadiah supaya Kimnari semakin ceria berada di sini. Dan ini dia hadiahnya, sabuk dari rotan. Walah, sabuk dari rotan. Malahan dikasih sabuk itu Kimnari, dikasih bunga lagi sabuknya. Wah, Kimnari langsung berbinar-binar. Ia senang sekali mendapatkan sabuk dan bunga di pinggangnya. Ini mirip sekali dengan yang dipakai sama Master Dowon. Mantap, ini keren sekali, Master. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di semak-semak. Kimnari kaget. Apa ini monster? Malahan gerak-gerak di semak-semak. Master, apa itu? Akan aku hancurkan monster itu, Master. Bikin kaget aku saja. Monster gak tahu diri itu. Tenang saja, itu bukan monster yang berbahaya. Itu cuma serangga malam yang aktif di malam hari. Tidak usah dipikirkan. Abaikan saja Kimnari. Dan ternyata benar. Itu cuma belalang besi yang aktif di malam hari. Itu adalah monster yang tidak agresif sama sekali. Mereka hanya mencari makan ikan piranha di tepi sungai. Dan oke dah, Kimnari dan Dowon beranjak dari sungai. Mereka kembali ke rumah. Dowon berjanji kalau besok ia akan memberikan pakaian yang sama. Ya, pakaian yang sama, yaitu pakaian anak-anak untuk Kimnari. Biar Kimnari tidak memakai baju itu-itu aja. Hore, terima kasih, Master. Ucap Kimnari sambil memegang erat tangan Master Dowon. Dan oke, keesokan harinya di dunia manusia, tepatnya di negeri Korea. Ternyata di situ ada Dowon yang menggunakan warp portal dan ia kembali ke Korea. Ia menggunakan baju hunter yang dipinjami sama Kim Go-suk. Wah, baju Kim Go-suk malah kekecilan, rasanya terlalu ketat menggunakan baju ini. Mana sepatunya nggak muat lagi. Jadinya Dowon nyeker, kagak pakai sepatu itu. Dowon ke dunia manusia mau membeli baju. Ia mau membelikan Kimnari baju yang bagus. Jadinya ia menggunakan warp stone untuk kembali ke Korea. Di saat mencari toko baju, ada seseorang yang memanggil Dowon dari belakang. Maaf Tuan Hunter, apakah Anda mencari sesuatu? Aku bisa bantu Anda, Tuan Hunter. Bayar saja aku 10.000 won. Akan aku ajak Anda kemanapun Anda mau. Aku akan menjadi pemandu Anda, Tuan Hunter. Mendengar tawaran tersebut, Dowon sedikit bingung. Ia malah ngeblank ditawari pemandu sama si pria lusuh. Sampai-sampai si pria lusuh itu juga bingung.
Ini orang diajak bicara malah jadi patung. Gimana sih ini orang? Kalau kau tidak mau, aku tidak akan memaksamu, Tuan Hunter. Aku cuma seorang pria kumuh yang lagi nyari duit. Jadi tenang saja, aku tidak akan mengganggumu lagi. Bye-bye, Tuan Hunter. Tunggu, aku membutuhkanmu. Aku sedang mencari toko pakaian. Apa kau memiliki rekomendasi? Oke dah, siap dah. Dan oke, Dowon pun berjalan mengikuti si pemandu. Si pemandu mengenalkan dirinya. Namanya adalah Oh Bungsu. Dia tinggal di area ini. Sebenarnya area ini adalah area yang ditinggalkan oleh pemerintah. Ya gimana nggak ditinggalkan? Area ini banyak terjadi kejahatan. Jadi pemerintah udah males dah. Kalau Anda siapa bos? Aku baru pertama kali melihat Anda di sini. Dan lagi Anda menggunakan baju hunter tanpa memiliki senjata apapun. Apa Anda kehilangan senjata Anda di dimensi monster? Ya enggak juga sih. Namaku Cendawon. Aku hanya seorang hunter biasa. Tapi apa kau baik-baik saja? Aku merasa kau seperti gelandangan kumuh yang akan melakukan kejahatan kepadaku. Ais, ya kagak lah. Kenapa ada memikirkan hal semacam itu? Aku adalah Oh Bongsu. Aku memang terlihat kumuh. Itu karena aku berasal dari area kumuh. Kau jangan menghina aku seolah aku adalah penjahat. Aku ini orang baik, Tuan. Aku baik tahu. Tapi sepertinya area ini tidak baik-baik saja ya. Aku khawatir aku akan bernasib sama sepertinya. Disergap banyak orang dan dirampok. Aisyah, mereka cuma sampah. Manusia-manusia sampah itu tidak sebanding denganku. Mereka itu cuma cari duit haram. Cuma buat senang-senang. Kalau aku mah cari duit buat makan, bos. Lah, mencari makan. Dowon langsung kasihan sama si Bongsu. Mencari duit untuk makan. Segitu buruknya nasib si Bongsu. Sampai-sampai bertahan hidup dengan bekerja. Ya, ini mirip kejadiannya seperti yang ada di Konoha. Kemudian kita pindah lokasi di toko pakaian. Di situ ada seorang wanita yang mengeluh tentang tokonya yang sepi. Ia merasa kalau dirinya salah buka toko. Ini area yang banyak penjahatnya. Mana ada pelanggan yang datang ke area penjahat seperti ini. Pantas saja biaya sewanya murah sekali. Ternyata lokasinya adalah lokasi markas gangster. Ampun dah. Ya adalah udah nasib seperti ini. Sekarang tinggal berharap saja kepada Bongsu, si pembawa pelanggan. Ketika sedang membicarakan Bongsu, malahan si Bongsu datang. Si wanita jadi kaget sekaligus marah-marah. Soalnya Bongsu ngutang sama tuh pemilik toko. Ngutang kagak dibayar-bayar. Mana dagangan sepi. Gua butuh duit, balikin duit gue sekarang Bongsu. Teriak si wanita pemilik toko. Santai aja bos, santai-santai saya bawa pelanggan ini, jadi santai aja dulu. Dan ya, terlihat Dowon merasa senang dengan toko ini. Ini sesuai dengan apa yang ia inginkan, yaitu toko pakaian, terutama pakaian anak-anak. Ia mau memborong banyak pakaian anak-anak. Hei kau bawa siapa bocah pengangguran? Jangan sampai kayak kemarin lagi ya, kau malah bawa orang-orang miskin untuk belanja di sini. Jangan bawa yang aneh-aneh ke tokoku. Bisa-bisa tokoku ini bangkrut seketika. Buset, sakit bos, sakit. Tolong lepaskan aku. Dowon tidak terlalu memperdulikan si wanita dan Bongsu. Ia malah langsung melihat-lihat pakaian anak-anak yang ada di situ. Sepertinya ini cocok untuk Kimnari. Semuanya pas untuk ukuran Kimnari. Si bos wanita masih memarahi Bongsu. Ia marah-marah karena setiap hari membawa pelanggan yang aneh-aneh. Kadang pelanggan yang mau ngutang, kadang malah pelanggan yang malah malak. Malahan yang dibawa gangster-gangster preman-preman gak bener banget tidak si Bongsu. Tapi Bongsu malah melawan. Ia telah berusaha selama ini, jadi jangan salahkan dirinya. Maafkan aku mengganggu kalian berdua. Tapi aku mau membeli baju ini. Apakah aku bisa membayarnya langsung? Ucap Dowon. Yang kemudian Dowon memberikan cek bernilai 10 juta won. Ini cek yang diberikan oleh Hunter yang ia tolong dulu. Dan sekarang cek ini akan berguna untuknya.
Wah, bongsu dan wanita pemilik toko langsung merasa silau. Silau dengan duit 10 juta won. Ini sangat banyak bagi mereka. Dan lagi, karena Dowon memegang cek 10 juta won, Dowon langsung diperlakukan bak raja. Ia diberi minuman, diberi kursi untuk duduk. Dowon disuruh menunjuk-nunjuk saja pakaian yang ia mau beli. Mbak pemilik toko akan mengambilkannya. Aku punya banyak baju bos Dowon. Mulai dari pakaian anak-anak, pakaian dewasa juga ada. Apakah Anda mau membeli semuanya? Ya, boleh aku beli semuanya saja. Wah, mantap sekali bos Dowon. Aku sangat menyayangi Anda. Bukan, maksudnya aku akan mengambilkan semua koleksi baju di toko ini. Waduh, dah akan aku ambil semuanya. Seperti ini bos Dowon, ini pakaian anak-anak khusus cewek. Atau seperti ini kaos olahraga bos Dowon. Atau ini bos, daster wanita biar tambah hot. Bagaimana bos Dowon? Apakah Anda menginginkan ini semua? Ya, bungkus semuanya. Mendengar kata itu, si wanita pemilik toko langsung mencetak struk pembelian. Ia langsung lemas, soalnya baru kali ini ada orang yang membeli semua barang-barangnya dengan uang cash, tanpa utang, tanpa kredit bank, lunas tuntas. Wah, manusia langka. Sampai-sampai wanita pemilik toko itu tidak mempercayai apa yang ia alami. Bos Dowon, apa barang-barang ini mau dikirim ke alamat Anda? Apakah Anda mau membawanya sendiri? Aku akan membawanya. Tolong bungkus ya. Dan ini tips untuk Anda. 20.000 won dan satu setel baju yang baru dibeli sama Dowon. Walah, mantap. Terima kasih sekali bos Dowon. Terima kasih sekali. Kemudian Dowon beranjak dari toko pakaian dengan satu bendel pakaian yang baru ia beli. Dan terlihat bongsu malah diem. Dia dikasih bayarannya dan juga dikasih pakaian. Ia malah diem gak ngomong apapun. Dan ternyata Dowon diantar ke rumah susun. Di sini rumah susun yang sering digunakan oleh warga area ini untuk tinggal. Tapi karena biayanya mahal, jarang ada warga di sini yang mampu menyewanya. Tanpa memperhatikan keterangan dari bongsu, Dowon malah langsung memasuki rumah susun itu. Ia tidak mengatakan apapun sama bongsu. Bongsu jadi curiga dengan Dowon, soalnya ia takut kalau dirinya diambil paksa dan dijual di Kamboja. Serem cuy, aku harus hati-hati. Barangkali dijadikan bahan untuk dijual. Ya, penjualan organ gitu ya, bahaya ini mah. Malahan dibelikan baju segala. Aku benar-benar harus waspada. Aku harus bersiap-siap dengan kemungkinan terburuk, ucap bongsu. Beberapa menit kemudian, Dowon keluar dari gedung itu. Dia mengatakan kalau bongsu sekarang bisa tinggal di sini. Dowon sudah menyewa salah satu kamar kos di sini. Udah disewain selama 1 tahun. Dowon berharap kalau bongsu bisa tidur di tempat yang nyenyak, hidup dengan nyaman. Jangan jadi gelandangan lagi ya, kau orang baik. Jadi sudah selayaknya kau mendapatkan tempat tinggal yang layak. Ini kuncinya. Wah, diberikan kunci kamar kos. Bongsu langsung berkaca-kaca. Ini pertama kalinya ada orang baik kepadanya. Baik banget lagi. Sampai-sampai memberinya kamar kos selama 1 tahun. Ini orang bukan sih. Kemudian Dowon membuka warp portal. Ia akan kembali ke dimensi monster. Maaf bos Dowon, aku tidak mengerti dengan apa yang Anda lakukan, tapi aku sangat berterima kasih kepada Anda. Aku tidak menyangka Anda akan sebaik ini kepadaku. Aku sangat berterima kasih kepada Anda bos Dowon. Santai saja, melihat dirimu aku sudah senang. Aku sudah merasa cukup nyaman. Soalnya aku akan datang lagi ke sini. Anggap saja ini adalah bayaran atas kepercayaan yang kau berikan. Berikutnya aku akan datang lagi ke sini. Jadi tolong pandu aku lagi ya. Woi, siap dah bos, siap laksanakan. Dan oke dah. Dowon kembali ke dimensi monster dan beberapa saat kemudian Dowon sampai ke rumahnya, yang mana di situ ada Kim Nari dan Kim Gosuk. Dan Kim Gongsuk malah menggunakan selimut untuk bajunya. Ya gimana ya, bajunya kan dipakai sama Master Dowon.
Wala-wala ternyata emang nggak punya baju ganti, sampai-sampai Gongsuk harus kelontangan dan memakai selimut. Dan ini dia pakaian untuk ganti, tapi kebanyakan pakaian anak-anak. Pakaian dewasanya ada beberapa doang sih, soalnya udah dikasih sama bos Bongsu. Waduh, siapa Bongsu Master? Lagian kenapa aku tidak dibelikan pakaian juga, Master? Waduh, masa aku harus pakai selimut terus, Master? Waduh, dah protes Gosok yang masih kelontangan. Cuman pakai selimut doang. Buset. Dan ya, Kim Nare senang sekali mendapatkan baju barunya. Ini pertama kali ya ia dibelikan baju sama Master Dowon. Dan ada banyak lagi. Mantep, keren. Kemudian di dalam rumah Dowon, telur hitamnya retak kembali dan telurnya bergerak-gerak. Waduh, mau menetas kayaknya ini. Wah, 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 yang keluar monster apa ya? Dan oke, kita langsung pindah ke posisi Dowon. Saat ini Dowon sedang melipat baju yang baru ia beli. Ia mau memasukkannya ke dalam lemari. Ia dibantu burung gugu. Burung gugu memberikan instruksi cara melipat baju yang rapi. Kemudian Dowon dikagetkan dengan penampilan baru dari Kim Nari. Kim Nari mengenakan baju khusus anak-anak, anak cewek lagi. Kim Nari malu-malu kucing, ia baru pertama kali mengenakan pakaian khusus cewek yang cantik seperti ini. Aku malu, Master, memakai ini. Apakah aku boleh memakai yang lain? Ya coba saja pakai yang lain. Dan oke, akhirnya Kim Nari memakai baju yang lain. Mulai dari pakaian anak cowok, waduh malah jadi tomboy. Kemudian pakaian orang dewasa, walah ini malah mirip hantu. Dowon melihat itu tertawa. Rasanya menyenangkan sekali melihat Kim Nari bahagia. Dia mulai jadi bertingkah lucu. Dan ini dia baju yang cocok untuk Kim Nari. Baju anak ayam, mantap. Aku sangat suka baju ini, Master. Ini ada gambar anak ayamnya. Keren sekali, Master. Walah, malah suka yang ada gambar anak ayam. Kemudian Gugu bertanya, kalau pakaian yang dibeli sama Dowon terlalu banyak, lemari yang kemarin dibuat tidak akan cukup untuk menampung semua pakaian ini. Ya, kalau begitu tinggal dibesarin aja rumahnya. Aku akan membuat ruangan khusus penyimpanan barang-barang. Jadi kita bisa menyimpan semua barang yang baru kita dapatkan. Waduh, disuruh nyari kayu lagi ini mah, ucap Gugu komplain. Tenang saja, kita sudah punya tenaga tambahan. Kim Gosok, kemarilah, ada latihan khusus untukmu, ucap Dowon memanggil Hunter botak. Dan buar. Kim Gosok langsung mengeluarkan kekuatan barunya. Ia mulai berlari dengan kecepatan penuh. Ya, ia langsung berlari di hadapan Master Dowon. Dan aku Kim Gosok sudah sangat siap dengan semua latihan khusus yang Anda perintahkan, Master. Aku selalu ready. Waduh, pose apa itu? Aku juga sudah mencuci pakaian Anda yang lama, Master. Ini pakaian benar-benar sangat berguna untuk latihan. Aku mencucinya sampai bersih, tapi racunnya sangat kuat. Aku merasa Master sangat kuat sampai-sampai setiap hari harus melatih tubuh dengan racun sekuat ini. Aku hampir mokat gara-gara menyentuh baju ini, Master. Tapi aku sudah tahu cara menanganinya. Jadi, aku sedang berlatih dengan baju racun ini, Master. Aku sangat senang dengan latihan unik Anda, Master. Aku jadi bertambah kuat sekarang. Resistensiku terhadap racun bertambah. Aku jadi bersemangat untuk lanjut latihan, Master, ucap Gongsuk kegirangan. Ya udah, pakai aja langsung. Waduh, gaswat, dipegang saja butuh pengendalian mana yang sangat kuat dan presisi. Dan ini disuruh dipakai. Waduh dah, bakal mokat beneran ini. Gosok jadi shock berat mendengar perintah Master Dowon. Kalau begitu, latihan selanjutnya adalah kenakan baju itu dan carilah kayu. Burung gugu akan memandumu memilih kayu yang bagus. Potong kayunya yang rapi dan bawa ke sini. Itu latihanmu sekarang. Waduh dah, Kim Gosok langsung keringat dingin. Udah disuruh pakai baju beracun, langsung menebang pohon, dirapikan lagi pohonnya. Waduh, waduh, berat banget ini, Mama.
Master, 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 ini telurnya, master, telurnya gerak-gerak, master, teriak Kim Nari dari jendela rumah. Dan oke, semua pun langsung menuju ke rumah dan melihat telur hitamnya yang bergerak-gerak, sepertinya mau menetas sini. Master, kenapa telurnya, Master? Kenapa gerak-gerak seperti itu? Apa ada yang mengganggunya, Master? Akan aku hajar siapapun yang mengganggu telurnya, ucap Kim Nari. Telurnya mau menetas, dia mau keluar. Kau harus bersabar, Kim Nari. Master Dowon, bahaya banget ini. Kayaknya monster ganas ini, Master. Tenang saja, Kim Gosok. Kemudian muncul cahaya mata bersinar terang. Mata itu terlihat mencekam. Gaswat, bahaya. Malahan teriak-teriak gak jelas. Itu ada monster keluar, Paman Botak. Kemudian muncul kaki ayam yang sangat kuat. Muncul juga ekor mungil dari telur itu. Dan lagi ada lidah ular menjulur dari mulutnya. Dan ternyata ini seekor bayi ular. Waduh, bayi ular mungil. Gosok bingung, sejak kapan ada ular punya kaki ayam? Waduh, Kim Nari malah senang. Ia merasa monsternya imut banget. Adik bayi baru lahir. Dan tiba-tiba si bayi ular melompat. Ia melompat dengan cepat. Semua yang ada di situ jadi kaget. Soalnya si bayi monster melompat tinggi banget. Malahan masih bayi udah lompat setinggi ini, buset. Dan kemudian malahan nemplok kayak cicak di muka si Kim Gosok. Waduh dah, Kim Gosok malah ngelak. Ia berusaha mencerna situasi yang ia hadapi. Dan waduh, 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 Gosok malah teriak ketakutan. Dah. Dan oke dah, beberapa saat kemudian. Saat ini Botak Gosok sudah memulai latihannya. Bukan latihan sih, tapi pekerjaannya. Ya dipentung-pentung sama si burung gugu karena jalannya lambat. Kalau kayak gini kelamaan kelarnya, Botak, protes gugu. Tapi ya gimana lagi, si Gosok berjalan membawa kayu yang berat. Udah gitu, ia juga berusaha menahan racun dari baju latihan Master Dowon. Ini terlalu berat bagi si Gosok. Buat nafas aja ini susah sekali. Waduh, ayolah, ayo, semangat. Jangan sampai mokat, ucap Gosok dengan susah payah. Di sisi lain, Dowon ternyata baru selesai merapikan semua baju yang ia beli. Rasanya pegel-pegel amat harus melakukan sesuatu terus-menerus. Pekerjaan emak-emak memang berat ternyata. Kemudian ada Kim Nari. Ia sedang berbinar-binar karena ular bayinya sangat penurut sekali. Dia juga sedang makan roti yang diberikan sama Paman Botak. Ular bayinya sangat suka. Tapi ketika sedang memakan roti, ular bayi merasakan sesuatu yang tampak sangat lezat. Ya, lebih lezat daripada roti. Itu makanan alami dari ular bayi. Si ular bayi langsung meluncur tajam. Ia langsung berlari menuju makanan enaknya itu. Walah, pergi kemana kau bayi ular? Teriak Kim Nari. Burung gugu datang. Ia melihat Kim Nari senang sekali mengejar si bayi ular. Mereka berdua terlihat akur ya. Tapi burung gugu menjelaskan kalau bayi ular itu adalah ular balistik vulkanik. Itu ular berbahaya yang bisa mengancam setiap makhluk hidup. Dan lagi, ular balistik memiliki makanan favorit dan makanannya adalah mandragora. Dan terlihat 3 tanaman mandragora sedang santai-santai di dalam tanah pertanian. Tapi mereka menyadari sesuatu yang bergetar menuju mereka. Kim Nari melompat untuk menangkap si bayi ular, tapi gagal. Si ular berlari terlalu cepat. Ia tidak bisa menyamai kecepatan si ular balistik. Si ular melompat, ternyata ia sudah ngiler melihat ada mandragora sesehat ini. Ini sangat lezat. Waduh, malahan mau dimakan mandragoranya. Dan ternyata para mandragora juga sudah siap untuk menghadapi musuh alaminya. Bayi ular balistik juga sudah siap untuk memakan mandragora. Bayi ular merasa senang bisa menemukan mandragora di sini, dan mandragora merasa dirinya perlu bertahan diri dari serangan ular balistik. Ini adalah pertarungan hidup dan modar. Dowon melihat itu merasa aneh.
Monster-monster kecil belum memiliki kekuatan yang mumpuni, malahan mau duel. Si botak gosok juga bingung. Ngapain itu monster kecil-kecil saling tatap-tatapan, kayak nantang gelut aja. Dan ternyata emang bener, pertarungan sengit akan segera terjadi antara mandragora dan ular bayi balistik. Master, kita harus menghentikan mereka. Kalau tidak, mereka akan terluka, Master. Aku tidak mau mereka terluka, Master. Kau tenang saja. Di sini adalah dunia para monster. Siapa yang kuat, dia yang menang. Ini adalah hukum alam di sini. Jadi perhatikan baik-baik, Kimnari, siapa yang di antara mereka yang lebih kuat. Dan ya, dua monster saling berhadapan dengan gagahnya. Mereka berjalan saling menghindari untuk bersiap-siap saling memangsa. Bayi ular sudah siap dengan jurusnya. Ia akan menyerang duluan, dan mandragora merasa lawannya ini terlalu lemah. Jadinya mereka santai-santai saja. Dan ini dia, Golden Claw dikeluarkan. Cakaran tajam yang akan menghunus para mandragora. Tapi serangan itu dengan mudahnya ditahan menggunakan ranting. Walah, gampang banget nahannya. Ternyata emang masih lemah ini si bayi ular balistik. Dan terlihat mandragora bertahan dengan mudahnya. Dan sang pemimpin mandragora menyuruh mandragora lainnya untuk menyerang sekarang juga. Serangan hantam ranting dikeluarkan. Salah satu mandragora dengan kuatnya menyerang tanpa ampun. Akan tetapi, bayi ular menahan ranting mandragora dengan ekornya. Ia bisa bertahan dengan mudah sambil senyum lagi. Tapi ada satu lagi mandragora yang menyerang. Ular bayi panik karena tidak ada lagi anggota tubuhnya yang bisa menahan serangan dari mandragora itu. Dan oke, pukulan maut mandragora. Bersiaplah ular kecil dan twing. Ya elah, serangan apaan itu? Unyu-unyu banget. Dihajar dengan jurus unyu-unyu. Si bayi balistik malah nangis. Ya gimana lagi, masih bayi nih. Disakiti ya nangis. Dikejar dah sama Kimnari. Barangkali pergi kejauhan, bahaya. Dowon sama si botak gosok sampai ngelak melihat kelakuan si bayi ular sama si mandragora. Ini pertarungan yang terlalu imut-imut. Buset. Tapi menurutku ini sangat epik sekali. Pertarungan ini luar biasa hebat. Betul, Gu. Dan oke dah, pertarungan selesai. Kita langsung pindah scene ke lokasi pantai di dimensi monster. Di situ ada sosok monster yang terbang dan bergerak cepat. Gerakannya begitu hebat. Sampai-sampai hembusan angin terasa seperti pisau tajam yang menyayat-nyayat. Dan ternyata itu adalah manusia chimera. Tubuhnya masih manusia, tapi kepalanya malah burung elang dan sayapnya malah seperti sayap naga. Bener-bener perpaduan yang menakutkan. Si chimera burung terbang mengelilingi pantai. Sepertinya dia menghuni area ini. Dan oke, kita kembali ke rumah Dowon. Di situ Gosok sedang latihan. Ia membawa balok kayu yang besar dan ia memakai baju bulu beracun. Sebenarnya dia sudah tidak kuat lagi, tapi dia masih berusaha dengan semangat 45. Sedangkan Kimnari, ia sedang bermain dengan ular balistik. Mereka sedang mengeratkan kayu-kayu papan dengan cairan resin dari tanaman lumut. Kemudian Dowon dia sudah membuat lemari yang cukup besar dan semua pakaiannya ditaruh semua di lemari itu. Dan ya, aktivitas pun selesai dan kita langsung skip keesokan harinya. Gosok melempar baju bulu beracun ke tanah dan wah, akhirnya gue berhasil. Aku telah melalui latihan berat tanpa tidur 2 hari. Wah, teriak Gosok menangis dalam teriakannya. Dan terlihat wajah kebahagiaannya terasa begitu menyebalkan. Rasanya ingin gua smackdown aja ini si Kim Gosok. Dan ya, dia berhasil dalam 2 hari bolak-balik ke hutan nyari kayu dan memotong-motongnya sampai menjadi rumah. Dan ini dia rumahnya, malahan jadi horor rumahnya. Waduh dah. Kau hebat sekali Gosok.
Kau membuat rumah ini dalam 2 hari. Rumahnya sangat hebat. Lebih hebat dari buatanku, Gosok. Kau memang bisa diandalkan, ucap Dowon memuji. Kimnari juga memuji Paman Gosok, soalnya Paman Gosok membawa banyak sekali pohon yang wangi. Pohonnya sudah jadi kayu dan direkatkan, tapi masih tercium wangi pohonnya. Ini menyegarkan, Paman. Dan kira mereka bertiga pun menikmati aroma wangi dari rumah baru mereka. Sepertinya wangi ini membuat mereka bertiga tergencucu. Waduh, malah gencucu. Tapi ternyata tidak hanya mereka yang terkena genjutsu aroma pohon, ternyata Mandragora juga mengalami hal yang sama. Mereka juga tergenjutsu oleh aroma wangi dari rumah Dowon yang baru. Ular bayi balistik juga sama, ia begitu menikmati sampai-sampai ia tertidur. Master, 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 aku mau kasih nama ularnya, master. Dia imut-imut sekali, master. Aku ingin memanggil namanya, master. Tapi kan dia belum dikasih nama, master. Tolonglah kasih dia nama, master. Master, aku ada ide, master. Nama yang cocok adalah Snack Icik Icik Cuk Cuk. Lah, nama apaan itu? Snack Icik Icik Cuk Cuk. Waduh, nggak jadi, nggak usah, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Master, aku punya ide. Namanya adalah Pip 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 Pip. Nama apaan itu lagi? Panjang banget, pip 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 doang. Sampai nggak ada spasinya. Kalau saran dari aku, namanya Majestic Drawler's Footstep Destroyer. Kau ngasih nama apa sih? Kau ngasih nama apa ngasih senjata pamungkas? Serem amat. Dahlah kasih nama Sasa aja, lebih mudah diingat, ucap Dowon. Setelah dikasih nama Sasa, makhluk ini ngelak. Burung gugum merasa Sasa itu nama hewan unggas. Gusuk merasa nama itu seperti nama merek micin. Dan Kimnari merasa nama itu terlalu singkat. Ia ingin nama yang panjang dan hebat. Tapi Dowon mengatakan kalau nama itu adalah nama terbaik untuk ular bayi balistik. Namanya sekarang adalah Sasa. Itu udah keren. Kemudian Dowon mau membangun pagar alam untuk area rumahnya. Pagar alam ini mau ia buat supaya makhluk lain tidak bisa masuk sembarangan ke dalam rumahnya. Burung Gugu memberi saran kalau Dowon mau membangun pagar yang kuat dan juga tahan dari serangan monster, Dowon harus membawa Yellow Gemstone. Dan Yellow Gemstone itu ada di area koral. Gemstone di sono sangat keras dan memiliki mana magic yang kuat. Tapi sayangnya Yellow Gemstone yang diberi nama Black Jetstone itu dijaga sama monster laut yang menyeramkan. Akan susah mendapatkan gemstone itu, tapi menurut Dowon dia bisa mengambil gemstone tersebut. Soalnya dia sudah pernah melawan monster laut itu. Mereka mah semuanya kroco-kroco doang. Dan oke dah, untuk membuat pagar, ayo ambil Black Jet Yellow Gemstone yang ada di wilayah koral. Kita akan pergi ke sana sekarang juga. Yeay! Kimnari senang sekali mendengar dirinya akan pergi ke pantai. Ini luar biasa. Soalnya ia mau main air laut. Sudah lama Kimnari tidak main air asin. Mantap. Tapi Gosok malah sudah mencapai batasnya. Dia malah muntah karena demonic beast menyerang tubuhnya. Mimisan dah tuh botak. Udah nggak kuat lagi tuh botak menahan mana demonic beast. Maaf master, kayaknya aku harus kembali ke bumi untuk menghilangkan demonic beast dari tubuhku. Saat ini aku sudah mencapai batasnya. Maaf master, aku tidak bisa menemanimu ke wilayah koral. Ya, kau istirahat saja. Kau telah berlatih dengan keras. Usahamu sangat luar biasa, Kim Gosok. Sekalian kalau kau kembali ke sini, tolong kau rawat Mandragora. Dia membutuhkan mana magic untuk makanannya. Oke, siap, Master. Tapi Master berhati-hatilah. Aku mendengar rumor kalau di wilayah koral ada 2 chimera yang lepas dari laboratorium. Mereka berdua katanya mendiami wilayah itu. Dan sampai sekarang belum ada hunter yang bisa mengalahkan mereka berdua. Aku rasa Master Anda perlu hati-hati kali ini. Kau santai aja. Aku tahu batas kekuatanku. Kau pulanglah dan urus Mandragora jika kau sudah sampai ke sini. Sepertinya aku akan lama di wilayah koral. Oke bos. Dan ya,
Scene pun berpindah. Di wilayah koral, ada burung manusia yang terbang dengan kecepatan seperti pesawat jet tempur. Terbangnya sangat cepat sekali sampai-sampai ada hunter yang memantau si manusia burung, tapi mereka malah kesusahan untuk memantau pergerakan manusia burung. Kemudian ada hunter yang menggunakan jurus cincin magic untuk menangkap si manusia burung, dan ia melemparnya dengan kencang ke arah monster manusia burung itu, dan meledak. Serangan itu langsung meledak dengan kuat, tapi monster manusia burung masih bisa melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah serangan itu tidak ada artinya bagi manusia burung. Dia kuat sekali, Kapten. Sepertinya kita perlu membangun kekuatan kita untuk menyerang Chimera itu, ucap si hunter. Chimera memang karya terbaik manusia. Kalau mereka mudah dikalahkan, berarti mereka bukan karya terbaik manusia. Ayo kita tangkap saja karya terbaik ini. Kalau kita menyerahkannya kepada laboratorium, mereka pasti membayar kita dengan harga yang mahal, ucap Kapten Tim Hunter. Kemudian ada hunter yang mengamati pergerakan si manusia burung dengan teleskop miliknya. Ia melihat melalui teleskop itu kalau manusia burung meliuk-liuk seperti burung alap-alap. Dan ternyata si burung marah meluncur tajam ke arah manusia hunter. Waduh, gaswat, malahan mau diserang itu. Bersiaplah, pasang barrier magicmu. Cepat, isi double dengan mana magicmu. Kau harus membuat barrier dengan tebal, perintah Kapten Hunter. Manusia burung langsung berhenti bergerak. Ia berhenti karena meluncurkan serangan feather. Puluhan bulu terbang cepat ke arah para hunter, dan skill itu menembus barrier magic milik hunter. Waduh, gaswat. Pertahankan pertahananmu dengan kuat. Jangan setengah-setengah, keluarkan semua kemampuanmu, teriak Kapten Hunter. Dan ternyata gagal. Hunter Magic malah tumbang. Dia tidak kuat menahan serangan dari manusia burung. Wah, kuat banget serangannya, padahal bulu doang. Kemudian si manusia burung melompat ke udara, sepertinya dia mau melakukan serangan manuver yang berbahaya. Dan serangan cakaran dilakukan. Ya, dilakukan dengan cepat dan begitu kuat. Cakaran itu bagaikan peluru proyektil yang siap menghujam. Waduh, gaswat banget. Aku tidak siap menghindarinya. Sepertinya ini akhir perjalananku. Dasar burung gak guna, aku akan melawanmu sampai titik penghabisan. Hurrah! Dan wah, ada Kimnari yang menyerang manusia burung dengan pukulannya. Manusia burung langsung menahannya dengan sayap besarnya. Bocah Chimera, aku merasakan kekuatan Chimera dari bocah ini. Siapa ada bocah ini? Ucap manusia burung. Dan ya, si manusia burung sedikit terhempas. Kimnari juga terhempas. Dan mereka berdua langsung mendarat dengan gaya. Buset, powernya sama-sama kuat, seimbang ini. Master pertahanannya kuat banget. Aku tidak bisa menembusnya. Dan lagi penampilannya seperti manusia preman pasar. Aku jadi ingin menghancurkannya, Master. Udah santai aja, Kimnari, ucap Dowon santai. Kemudian Dowon melihat para hunter. Mereka telah mendeteksi Kimnari sebagai Chimera robot. Alat deteksi mereka dari Kimnari. Wah, Dowon jadi kesal melihat alat itu. Kau diam saja, Kimnari. Sekarang serahkan kepadaku, ucap Dowon sambil mengelus-ngelus Kimnari. Nomor 17. Lama tidak bertemu. Ternyata kau masih hidup dan bertambah kuat. Aku sampai lupa melihat manamu yang semakin menakutkan, ucap si burung yang ternyata dia mengenali Dowon alias Chimera nomor 17. Tapi apakah Anda benar-benar nomor 17? Ataukah Anda sedang menyamar? Aku akan melawanmu jika kau ingin melahapku. Ya elah, aku bener, santai. Ini memang aku nomor 17, kau santai saja. Aku datang ke sini untuk urusan lain. Jadi ya kau santai saja, tidak usah berbuat aneh-aneh, ucap Dowon menenangkan. Kemudian Dowon melihat dua hunter yang masih hidup.
Mereka akan pergi dengan Warp Stone. Mereka akan melaporkan kejadian ini kepada asosiasi dan pusat laboratorium. Mereka berdua akan kembali dengan pasukan yang lebih banyak. Bau ini memang bau dirimu nomor 17. Sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu. Walau penuhi kekuatan yang menyeramkan, tapi aroma tubuhmu tidak pernah berubah. Kau pasti masih mengenaliku. Aku adalah nomor 33, seorang anak yang dulu dijadikan bahan percobaan bersama denganmu. Dan aku sangat ingat dengan aroma ini, aroma manusia yang melahap apapun tanpa reaksi buruk apapun. Kau memang nomor 17. Ya, begitulah. Lama tak jumpa nomor 33. Kau tampak sehat-sehat saja ya, ucap Daun dengan senyum senangnya. Kemudian kita flashback dulu ya. Flashback 60 tahun lalu di laboratorium TDA milik pemerintah. Saat itu wilayah latihan ada seseorang yang berlari menghindari pengejaran. Tampaknya orang itu kabur dari laboratorium dan ternyata itu si burung nomor 33 yang kabur bersama seorang perempuan. Wah, siapa dah itu? Apa dia juga seorang chimera hasil penelitian laboratorium TDA? Nomor 33 membopong cewek tersebut. Ia berlari sekuat tenaga demi menghindari petugas laboratorium TDA. Mereka berdua sepertinya tidak tahan lagi dengan eksperimen chimera yang dilakukan untuk menguji coba tubuh mereka. Dan cewek ini namanya Jia. Dia adalah teman satu laboratorium dengan nomor 33. Jia sudah dianggap adik sendiri sama nomor 33. Jadi saat ini nomor 33 tidak ingin meninggalkan Jia. Jia merasakan ada sayap kecil yang siap terbang di punggung nomor 33. Jia menyuruh nomor 33 untuk terbang sendirian dan meninggalkannya. Soalnya dirinya cuma beban bagi nomor 33. Nomor 33 tidak menginginkan itu. Ia berlari sambil menangis terseduh-seduh. Ia tidak mau meninggalkan Jia. Ya, tubuh Jia sudah melemah. Mana magic yang mulai terasa tipis. Tapi bertahanlah Jia. Aku akan membawamu ke tempat yang kau impikan. Aku akan berlari membawamu ke sana. Kau bertahanlah dan aku akan membantumu. Dan ternyata di situ ada Dowon alias nomor 17 yang mana ia masih bocil. Ia ternyata diperintahkan untuk mencari nomor 33 dan juga cewek bernama Jia. Nomor 17 sangat mudah menemukan lokasi dari nomor 33. Ia bisa membaca pergerakan mana, jadinya ia bisa dengan mudah mengetahui keberadaan dari nomor 33. Tenang saja, aku tidak akan menangkapmu. Aku hanya ingin memastikan bahwa kau dan adikmu sudah tidak dibutuhkan lagi oleh laboratorium TDA dan kalian akan segera dimusnahkan. Kenapa kau lari? Magic Circle Bomb yang sudah ditanam dalam tubuhmu akan segera meledak. Jika kau meninggalkan wilayah laboratorium TDA, bom tersebut akan meledak dengan mudah. Kau sadar tidak sih? Cewek yang kau jadikan adikmu itu juga akan kehilangan tubuhnya karena ledakan magic bomb. Jadi lebih baik kau mokat dengan tenang di sini daripada meledak. Kau tidak akan mengerti nomor 17 karena kau tidak pernah merasakan sakit setiap hari. Setiap percobaan yang mereka lakukan, tubuhku selalu sakit. Daripada aku menahan rasa sakit, aku lebih baik meledak dan tidak merasakan sakit lagi. Dan terlihat nomor 33 serta Jia dijadikan bahan percobaan untuk menambah sel monster dalam tubuhnya. Mereka berdua tidak kuat merasakan rasa sakit yang diakibatkan oleh efek samping dari sel monster yang ditanam. Itu sangat menyakitkan bagi mereka berdua. Sampai nangis tuh mereka berdua. Saking sakitnya menahan rasa sakit dari penggabungan sel monster. Karena nomor 33 mau kabur demi mencapai mimpi Jia, nomor 33 pun membaringkan Jia di tempat yang aman. Dan sayap di punggung nomor 33 muncul. Sayapnya memang terlalu kecil, tapi ini memunculkan aura mana magic yang meningkat. Dan ini dia nomor 33 Fight Mode. Ya, Chimera yang sudah mencapai kehidupan dan akan mempertaruhkan kehidupannya untuk seorang cewek yang ia anggap sebagai adiknya sendiri. Jia, aku datang ke sini bukan untuk melakukan pertarungan denganmu.
Kau juga bukan kawanku, tidak usah aneh-aneh, ucap Dawon yang kemudian. Wah, Dawon malah membuka portal dimensi monster. Apa maksudnya? Malahan membuka portal dimensi di dunia monster. Ngapain ini? Nomor 33 kaget melihat nomor 17 membuka portal dimensi. Dia tidak percaya kalau nomor 17 melakukan hal aneh seperti ini. Kalau kau mau selamat, taklukkan saja dimensi para monster, di mana kau akan aman bersama adikmu. Mana bom juga tidak akan aktif karena pengaruh mana demonic beast. Kamu harus ingat, demonic beast harus kau taklukkan. Jika tidak, mana demonic beast akan mengubahmu menjadi monster seutuhnya. Jika kau menginginkan kebebasan, maka masuklah. Kalau impianmu lebih besar dari mana demonic beast yang akan menggerogotimu, maka kau akan selamat. Tapi saranku, jadilah monster seutuhnya, dan kau akan menghilangkan semua magic bomb yang ditanam oleh para ilmuwan laboratorium. Apa maksudmu? Apa kau merasa aku akan menjadi monster dan kehilangan kesadaranku? Apa kau bermaksud menjadikanku monster seutuhnya? Siapa juga yang mau melakukan itu? Aku hanya memberitahumu tentang konsep mana magic dan mana demonic beast. Mana magic adalah mana yang sudah ada dari dalam tubuh manusia karena pengaruh awak kening, sedangkan mana demonic beast adalah mana dari alam monster yang akan menjadi sumber kekuatan bebas dari dunia monster. Jika manusia menyerapnya tanpa perlindungan dan tanpa pengendalian sempurna, maka manusia itu akan menjadi monster seutuhnya. Kau harus siap akan hal itu. Dengan adanya cahaya gerbang dimensi, para penjaga langsung berlari ke arah gerbang dimensi itu. Sepertinya para satpam kompleks sudah mengetahui keberadaan nomor 33 yang akan kabur. Ia mau kabur ke dunia para monster. Jangan biarkan itu terjadi. Terima kasih sudah membantuku. Aku berhutang budi kepadamu. Sekali lagi, terima kasih. Aku tidak akan melupakan pertolonganmu ini. Santai aja bro, aku tidak berharap apa-apa darimu. Aku cuma ingin teman baikku selamat dan menjadi kuat. Selamat menempuh kebebasan bro. Dan itulah kejadian di mana Dawon berteman dengan nomor 33 yang memiliki nama Ye-Bom. Seorang bocah kuat yang diubah menjadi kepala burung hanya demi keberhasilan menjadi seorang chimera yang kuat. Dan wow, kita masuk ke waktu sekarang. Dawon ternyata menggunakan skill unik miliknya, yaitu serbuk memori. Serbuk itu menuju kepada para hunter yang memburu Ye-Bom tadi. Mereka ternyata sedang dihapus ingatannya oleh Dawon. Sampai-sampai si kapten jadi melongo karena dirinya kehilangan memorinya saat masuk ke dalam dimensi monster. Sampai ke posisi sekarang gitu ya, ingatannya hilang. Dawon membuka portal dimensi untuk kembali ke bumi. Para hunter digiring kayak bebek di situ. Ya, sama si Dawon digiring gitu. Ya, mereka digiring untuk dikembalikan ke bumi. Dan ternyata Dawon berubah menjadi bunga lili ingatan. Itu adalah bagian dari monster tanaman yang mana telah ditanamkan oleh laboratorium terhadap Dawon. Burung Ye-Bom sampai ngelak dengan kelakuan si nomor 17. Aku tidak menyangka aku bisa bertemu denganmu lagi nomor 17. Sudah puluhan tahun aku tidak melihatmu. Tampaknya kau sekarang bertambah kuat. Aku sampai ketakutan melihat auramu sekarang. Master, burung pipitnya bisa ngomong, Master. Dia teman Master. Kok aneh sekali kepalanya burung pipit, Master. Dia bukan burung pipit, Kimnari. Dia itu burung gereja. Buset dah, gue alap-alap bos, bukan emprit, bukan gereja. Ampun dah. Maaf paman burung pipit atau gereja. Saya tadi menyerang paman. Tolong maafkan Kimnari. Aku kira paman monster ganas. Ternyata temennya Master Dawon. Ucap Kimnari sambil menunduk. Ya santai aja. Kalau begitu, mari ke rumahku. Dan Wokedasin pun berpindah. Di rumah burung Ye-Bom. Wah, ini rumah Ye-Bom kayak penangkaran burung, gede banget dan dipenuhi sama ranting berduri. Kemudian Dawon dan Kimnari masuk ke rumah Ye-Bom. Mereka disuguhkan snack yang dibuat sama si Ye-Bom. Ya, walaupun cuman kerang laut yang dibakar, tapi ini enak loh.
Silahkan bro, ini adalah kerang laut bakar yang dibumbui sama mentega dari susu Minotaur. Mantap bro, silahkan dicicipi. Wah, tampaknya menggiurkan. Sampai-sampai burung gugul langsung memakannya. Dan setelah dimakan, sedap pol. Wah, rasa laut membanjiri mulut burung gugu. Ini rasa otentik laut. Maknyus banget. Kimnari dan ular sasa juga memakannya. Mereka sangat suka dengan rasa gurih dari saus mentega dan juga rasa manis asin dari kerang laut. Ini perpaduan yang membuat Kimnari tergenducu. Doan sendiri merasakan ada rasa red moss. Itu sejenis ganggang laut yang telah berevolusi menjadi monster ganggang laut. Sepertinya unik sekali ini rasanya, seperti makan agar-agar. Aku senang melihat kalian menikmati makanan ini. Aku harap kalian bisa sering mampir ke sini, biar bisa aku sajikan kalian makanan khas laut di area koral. Masih banyak yang enak-enak di sini. Dan tiba-tiba, aura Yebom menguat. Ia merasakan kesakitan di tubuhnya, tapi ia berusaha menahan rasa sakit itu. Dawan melihat kejadian itu, dan ia memahami situasi Yebom. Ya, sepertinya Yebom tidak bisa mengendalikan mana demonic beast yang menggerogoti dirinya. Paman burung emprit, tolong sajikan lagi. Aku mau makan 100 kerang, Paman burung emprit. Waduh, maaf adik kecil, kerangnya sudah habis. Aku belum menemukannya lagi. Oh, kalau tangkap menangkap itu adalah keahlianku, Paman burung emprit. Biarkan aku menangkap kerang-kerang itu, Paman burung emprit. Lokasinya di mana, Paman burung? Aku akan mengambilnya sendiri. Biar aku masak sendiri, Paman burung emprit. Setelah dikasih tahu lokasi dari kerang laut, Kimnari dan burung gugu serta ular sasa langsung meluncur ke arah tepi pantai. Mereka bersemangat sekali mau mencari kerang laut untuk dimasak kerang bakar saus mentega susu Minotaur. Kau menemukan kebahagiaanmu sendiri nomor 17. Apakah kau menikmati hidup di dimensi monster ini? Aku tidak percaya kau sekarang malah bebas berkeliaran di dimensi monster dan memiliki teman-teman monster. Kau memang luar biasa. Wah, 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 aku nemu kerang besar, teriak Kimnari mengangkat kerang 3 kali ukuran dari dirinya. Buset. Nomor 17. Apakah kau mau membalas dendam atas keberadaan laboratorium TDA? Apa kau kemari untuk mengajakku berperang? Lah, buat apa balas dendam? Aku memang memiliki dendam kepada mereka. Mereka yang telah merubahku. Tapi aku merasakan kalau hati ini akan lebih nyaman jika menghilangkan dendam. Kau sungguh manusia luar biasa. Padahal kau monster, tapi jiwa manusiamu sangat dominan. Aku jadi malu dengan diriku sendiri. Lupakan dulu masalah laboratorium. Apa kau dan Jia sudah tidak bisa lagi menahan demonic beast? Aku merasakan tubuhmu tidak memiliki kekuatan untuk menahan aura mana demonic beast. Aku tidak bisa berbohong soal masalah itu. Aku juga sudah tidak tahu kapan aku akan menjadi monster seutuhnya. Yang jelas, ini semua sesuai dengan apa yang kau ucapkan dulu, kalau mana demonic beast akan melahap siapapun yang lemah. Dan aku serta Jia masih lemah sampai sekarang. Sebulan yang lalu, aku dan Jia berusaha melatih mana supaya bisa meningkatkan kapasitas mana magic. Kami berlatih dengan kuat sampai berhari-hari. Akan tetapi, kemampuan Jia tidak meningkat sama sekali. Dan akhirnya, dia terkena pengaruh mana demonic beast. Dan aku akhirnya membuka mananya secara paksa dan membuat mana Jia berlubang. Dan sekarang Jia dalam keadaan kritis. Aku jadi mengkhawatirkannya sekarang. Aku khawatir dia berubah menjadi monster seutuhnya. Daun menyadari penyakit lubang mana yang diderita Jia. Lubang itu mungkin membantu mengalirkan mana demonic beast keluar, tapi itu tidak akan bertahan lama. Dan terlihat ada sebuah gua di dekat rumah Yobom. Dan di situ ada si Jia. Dia sepertinya menahan kesakitan yang luar biasa. Sampai-sampai ia menjerit-jerit kesakitan. Buset. Kenapa dah tuh cewek malah jerit-jerit? Kemudian Yobom kaget. Ia kaget karena diberitahu Dawan terkait obat yang bisa menyembuhkan Yebom dan Jia. Wah, beneran ada obatnya.
Ya iyalah ada obatnya. Emangnya kau lupa ya siapa aku? Aku ini Chimera paling banyak menerima sel monster. Dan aku bisa bertahan lama di dimensi monster ini karena aku membuat penawarnya dalam tubuhku. Tapi tubuhku tidak bisa dijadikan obat bagimu. Jadinya kau butuh tanaman monster yang bisa dijadikan bahan obat. Dan tanaman monster itu adalah mandragora. Kebetulan saya punya 3 di rumah. Aku akan membawakannya untukmu. Bahan yang dibutuhkan itu cuma 3 akar halus dari mandragora. Akar ini sangat berguna untuk membuat potion awak kening. Dan potion itu sangat berguna untuk membantu manusia menghilangkan demonic beast. Dan lagi, akar halus mandragora merupakan bagian tubuh mandragora yang menyerap banyak mana demonic beast. Jadi, jika itu digunakan sebagai potion, efektivitasnya akan sempurna. Dan kau tenang saja, sekalian aku buatkan potion awak kening itu. Kau di sini saja dan jaga adikmu Jia. Aku akan membawakan potionnya. Kau baik sekali sampai mau menolongku 2 kali. Aku tidak bisa berkata-kata atas kebaikanmu itu. Ucap Yobo merasa tidak enak. Kau jaga juga Kimnari dan monster-monster kecil itu. Mereka rekan-rekanku. Kurasa mereka akan lama bermain di tepi pantai seperti ini. Oke siap bro. Dan oke dah, sekarang saatnya untuk membuat potion. Dan ini dia bahan-bahan untuk membuat potion awak kening. Ada berbagai macam bahan yang ditaruh di dalam tas hunter. Ia bom minta maaf kepada Dowon, soalnya dia harus membuat potion awak kening di dunia manusia. Ya gimana lagi, untuk membuat potion awak kening dibutuhkan seorang alchemist. Sedangkan alchemist cuma ada di dunia manusia. Dowon sendiri tidak bisa mengekstrak bahan-bahan potion awak kening menjadi potion yang sempurna. Ia butuh seorang alchemist. Dawon pun menggenggam Warpstone yang akan ia gunakan untuk kembali ke Korea. Ia akan menemui Bongsu dan memintanya untuk mencarikan seorang alchemist. Oke dah, langsung digas berangkat. Dan oke dah, beberapa saat kemudian. Saat ini Bongsu sedang berjalan-jalan. Ia memadu Master Dawon menuju alchemist. Bongsu tahu lokasi alchemist yang ada di kota Kumuh. Cuma ya Bongsu sedikit khawatir kalau alchemistnya tidak sesuai dengan ekspektasi Master Dowon. Ya, Master apa tidak apa-apa mengantarmu ke alchemist daerah Kumuh. Apa tidak lebih baik datang ke kantor pusat untuk menemui alchemist kelas ahli? Aku sedang buru-buru Bongsu. Aku tidak punya waktu untuk pergi ke Seoul dan itu terlalu jauh. Dan lagi, kenapa kau memakai alat pemberat di tubuhmu? Apa kau sedang latihan? Ya jelaslah Master, aku ingin sekuat Master dan sekaya Master. Jadi mulai sekarang, aku akan latihan fisik supaya bisa menjadi kuat Master. Wah, semangat sekali kau. Beberapa menit berjalan, akhirnya Dowon dan Bongsu sampai ke tempat alchemist kota Kumuh. Tempatnya lumayan menyeramkan sih, dan di sini bau aroma kimia. Kayaknya berbahaya banget dah berada di sini, ucap Bongsu. Lah, bukannya ini manajer laboratorium kota Kumuh. Dia alchemistnya Master. Kenapa dia di situ dah? Apa kau mengenalinya? Iya Master, soalnya si alchemist ini utangnya banyak banget sama orang-orang di sini. Jadinya dia sudah terkenal karena utangnya yang numpuk. Kayaknya dia sedang nyari-nyari utang lagi Master. Dan terlihat si alchemist sedang menelpon seseorang. Ya sepertinya ketakutan menerima telepon itu. Apa dia sedang ditagih utang apa ya? Atau lagi minta pinjaman? Wah nggak tahu dah karena nggak ada keterangannya. Bongsu cuma menjelaskan kalau alchemist ini sebenarnya seorang ahli. Soalnya dia baru 1 tahun berada di asosiasi alchemist kota Kumuh. Sebelumnya dia berada di asosiasi alchemist kota Seoul. Tapi karena dia mengancam keberadaan pejabat di asosiasi alchemist pusat terkait dengan korupsi bantuan kota Kumuh, dia akhirnya dimutasi ke kota Kumuh. Dan sekarang dia harus menjalankan laboratorium alchemist kota Kumuh yang keuangannya minus. Dan semua gara-gara si pejabat asosiasi alchemist pusat. Dia memang koruptor sejati. Punya kuasa, punya duit. Susah kayaknya, kayak negeri sebelah itu. Dan terlihat si alchemist berjalan dengan wajah lesu. Dia sepertinya sudah putus asa dengan kondisi keuangannya.
Kemudian si Alchemist tampak bahagia melihat Bongsu. Ia senang Bongsu datang. Ia mengira Bongsu bakal meminjamkannya duit. Soalnya Bongsu dikabarkan kaya mendadak. Jadinya ia mau pinjam duit sama Bongsu. Buset, gue gak punya duit banyak, Pak Kim. Gue cuman pesuruh Bos Dowon. Ini dia Bos Dowon. Dia sedang bersamaku, Pak Kim. Dia juga sedang mencarimu, Pak Kim. Dowon merasa aneh dengan kehadiran Alchemist ini. Soalnya Dowon melihat aura mana milik si Alchemist begitu kuat. Rasanya ini adalah seorang Alchemist rank tinggi. Kenapa malahan dia terjebak utang? Apa maksudnya ini dah? Dan oke dah, kita ke dalam laboratorium Alchemist Kota Kumuh. Di situ ada seorang Alchemist pemula yang sedang santai-santai. Dia beberapa hari ini nggak ada kerjaan, soalnya nggak ada pelanggan di kota miskin ini. Buset dah, males amat kerja cuman santai-santai doang. Kemudian Pak Kim datang, ia meminta anak buahnya untuk membuatkan kopi, soalnya ada pelanggan datang. Oke dah, siap, mantap, siap ketua. Dowon langsung membicarakan tujuannya dengan datang menemui Pak Kim. Ia ingin Pak Kim membuatkannya potion awakening. Ia sedang membutuhkan potion awakening tersebut. Pak Kim langsung bermuka murung. Ia sebenarnya bisa membuatkan potion awakening, tapi ia tidak memiliki bahan utamanya, yaitu akar halus mandragora. Ia sedang kesulitan ekonominya, jadi ia tidak bisa membeli barang mahal seperti itu. Ini aku ada akar halus dari mandragora, masih segar lagi. Buset, Pak Kim kaget. Si pegawai juga kaget. Pak Kim baru pertama kali melihat ada akar halus mandragora dengan afinitas mana demonic beast yang kuat. Ini bener-bener masterpiece. Tapi sebelumnya aku minta maaf karena aku juga tidak punya duit banyak. Jadi aku cuma bisa membayarmu dengan item-item yang aku bawa dari wilayah koral. Semoga bisa menutupi biayanya. Dan ini dia item-item yang dibawa sama Dowon. Ini item yang dikasih sama si Yobom untuk bayaran pembuatan potion awakening. Wah, mantap. Pak Kim seneng banget. Ini mah lebih dari cukup biayanya. Malah kelebihan banyak ini. Soalnya ini kristal kerang rank S. Hanya segelintir orang yang bisa melihat benda langka ini. Wah, ini luar biasa mahal. Ada 3 lagi, mantap. Si pegawai juga kaget. Ia mendapatkan monster siput laut yang masih hidup. Gile, ini hidup beneran. Bakal mahal banget ini mah. Dan lagi ada red moss. Ini bahan dasar untuk membuat potion penyembuhan. Jelas-jelas ini kelas atas ini. Dengan item-item ini, laboratorium Alchemist Kota Kumuh bisa kaya raya. Mantap, bos. Aku cuma punya 3 item ini. Apa bayarannya sudah cukup? Kalau kurang aku bisa mengambilnya lagi. Tapi mungkin butuh waktu untuk mengambilnya. Sudah cukup, Bos Dowon. Sudah cukup, sudah cukup. Sudah cukup, malahan sudah lebih dari cukup. Cukup, 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 cukup. Ucap Pak Kim. Karena barangnya langka dan mahal, Pak Kim menyuruh anak buahnya untuk mengambil alat appraisal. Ini alat untuk menaksir harga dari sebuah barang. Jadi kalau Pak Kim mau menjualnya, ia tidak kena tipu. Oke, gasken. Kemudian Dowon melihat sesuatu di lemari. Ternyata Dowon melihat ada mandragora yang lemah letih lesu. Wah, diapain itu mandragoranya? Apa dia mokat? Pak Kim menjelaskan kalau mandragora itu sudah mokat 10 tahun yang lalu. Itu adalah mandragora yang dulu dijadikan bahan penelitian di laboratorium pusat dan sekarang cuma bisa jadi bahan pajangan. Tapi Dowon merasa mandragoranya masih hidup dan Dowon langsung mengalirkan mana magic ke dalam mandragora itu dan ternyata aktif. Wah, mandragoranya masih hidup. Si mandragora langsung merespon aura mana dari Dowon dan ia mulai bergerak-gerak. Buset, buset, buset. Apa yang kau lakukan? Kenapa mandragoranya hidup kembali? Kau ini sebenarnya siapa sih? Kenapa kau kuat banget, bos? Waduh dah, gue kaget ini, bos. Ketika sedang kaget karena mandragoranya hidup kembali, tahu-tahu ada seseorang yang masuk di laboratorium. Ya, masuk tanpa izin. Siapa ini dah, ganggu amat. Ternyata itu si koruptor. Dia datang dengan wajah gembira. Senyumnya bak joker yang mau merampas harta seorang. Bagaimana kabar Anda, Pak Kim? Sepertinya Anda sehat-sehat saja ya.
Wah, 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 Anda jadi tambah gemukan sekarang. Walah, 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 Anda punya barang langka ini. Sepertinya kau sedang mujur ya, Puan Kim. Apa kau masih ingat dengan utang-utangmu, Tuan Kim? Ucap si koruptor mengancam. Bagaimana Anda bisa datang ke sini dalam waktu singkat? Bukannya Anda sedang ada di Amerika? Lah itu mah gampang. Perkenalkan dua awakener dari Amerika yang saya bawa. Dia adalah seorang awakener dengan skill teleport. Hebat kan? Dogon merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang asing ini. Dia jadi ingin cepat-cepat pulang. Daripada repot-repot di sini, bisa bahaya dah si Dowon gara-gara tidak bisa menahan emosi. Wah, 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 Anda pasti hunter yang membawa item-item langka ini. Perkenalkan, namaku Anggi Jeng. Aku direktur bagian kepegawaian di kantor pusat Alchemist kota Seoul. Kalau boleh berkenalan, siapakah Anda, Tuan? Aku Chen Dawon. Aku mau bertanya, apa kau mengenal An Bok-dok? Baru kenalan langsung tanya keluarga. Kau harus mengucapkannya secara lengkap, Tuan Cheondowon. Dia adalah Profesor Dr. An Bok-dok, seorang ilmuwan jenius yang merubah pertempuran monster dengan manusia awakening. Dia adalah kakekku, Tuan Dawon. Anda harus mengingat itu. Aku adalah pewaris kejeniusan kakekku yang super hebat. Aku suka sekali dengan kakekku dulu, soalnya dia banyak duit. Ya, walaupun duitnya masih banyak aku sih. Wah, mendengar itu Dowon langsung tersenyum. Ia mengingat saat dirinya masih kecil. Dia dibawa ke laboratorium Chimera dan dia diuji coba oleh manusia bejat. Namanya adalah Anbokdok. Profesor gila yang memodifikasi ratusan anak-anak untuk dijadikan Chimera. Ternyata kegilaannya menurun ke cucunya. Emang dah keluarga bejat semua ini isinya. Dan Dowon langsung mengeluarkan aura Hosoku Haki. Ia membuat Direktur Ginjong langsung tidak berdaya di depan Hosoku Haki milik Dowon. Si direktur sampai tersungkur. Kasihan amat, sepertinya dia lemah. Apa maksudnya ini, Tuan Dowon? Apa Anda menantangku? Aku tidak melakukan apa-apa kepada Anda. Apa maksudnya ini, Tuan Dowon? Aku tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin kau menjawab. Apakah laboratorium TDA masih ada? Jawab. Atau kau ku lempar ke dimensi monster. Buset dah, malah ngamuk si Dowon.